Limbuk berkhianat. Bukan karena khilaf, bukan karena tidak sadar. Ia tahu apa yang ia lakukan, namun ia tidak pernah berdiri sebagai pelaku. Ia berdiri sebagai korban. Ia paham menyusun cerita. Ia tahu memutar fakta tanpa terlihat memutar. Ia tahu membuatmu perlahan meragukan dirimu sendiri. Kamu jujur, tapi dianggap menekan. Kamu perhatian, tapi dituduh posesif. Kamu setia, tapi dicap berlebihan. Sementara ia tersenyum pada pria lain, hangat, ramah, ringan, seolah tak pernah ada yang rusak. Namun pada kamu yang membangun yang bertahan, yang menjaga rumah ini, ia menjadi dingin, menjauh, menghakimi. Seolah kamu beban yang harus ia toleransi. Yang paling kejam bukan hanya pengkhianatannya, tetapi caranya membalikan peran. Ia melukai diam-diam, lalu berdiri dengan wajah polos, menggeser fokus, membalik logika, hingga kamu yang terluka justru terlihat bersalah. Ini bukan salah paham, ini bukan emosi sesaat. Ini pola, dan pola selalu menunjukkan pilihan. Ia tidak mencari kebenaran, ia mencari posisi aman. Setiap pertanyaanmu dianggap serangan, setiap air matamu disebut drama, setiap batas yang kamu buat dianggap ancaman, sementara tanggung jawabnya menguap. Dan kamu bertahan, bukan karena tidak tahu, tapi karena berharap. Disitulah ilusi bekerja paling halus. Kamu percaya cinta bisa memperbaiki, padahal ia tidak pernah berniat memperbaiki apapun selain citranya. Stoikisme mengajarkan hal yang keras namun jujur. Yang menghancurkanmu bukan pengkhianatan itu sendiri, melainkan keyakinan bahwa kamu wajib tetap tinggal. Kamu tidak bisa mengendalikan moralnya, tidak bisa memaksa integritasnya, tapi kamu bisa menghentikan aksesnya atas harga dirimu. Hubungan ini tidak runtuh oleh satu ledakan besar. Ia retak pelan-pelan. Oleh kebohongan kecil yang kamu maklumi, oleh sikap cuek yang kamu toleransi, oleh fakta yang dipelintir, hingga kamu mulai meragukan ingatanmu sendiri. Ia hangat di luar, dingin di dalam, dan kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang sabar, mungkin aku terlalu sensitif. Tidak. Kenyataannya sederhana dan tidak nyaman. Ia menikmati perhatian, tetapi tidak pernah memilihmu sepenuhnya. Setiap kebohongan tanpa konsekuensi adalah izin. Setiap maaf tanpa perubahan adalah pelajaran bahwa kamu akan tetap tinggal. Dan manusia jarang berhenti dari perilaku yang tidak pernah dihentikan. Ketika kamu mulai tegas, ia panik. Permainan berubah. Ia menjadi korban. Kamu menjadi penjahat. Nada bicaramu disorot. Topik dialihkan. Lukamu dikecilkan. Ini bukan dialog. Ini taktik. Selama kamu menjelaskan, ia mengendalikan arah. Sampai akhirnya, kamu berhenti. Berhenti membela diri. Berhenti mengejar pengakuan. Berhenti memohon dipahami. Kamu menarik kendali secara diam-diam. Kamu membuat batas tanpa drama. Dan di sana, sesuatu menjadi jelas. Tidak semua hubungan layak diselamatkan. Bertahan karena cinta itu manusiawi. Bertahan karena takut itu menyiksa. Tinggal di tempat yang terus mengikis harga diri. Bukan kesetiaan. Itu pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Jika suatu hari kamu melangkah pergi, kamu tidak meninggalkan cinta. Kamu meninggalkan manipulasi yang menyamar sebagai cinta. Limbuk boleh terus bersandiwara, boleh terus menyusun cerita di mana ia tampak benar dan kamu tampak salah. Boleh terus menjaga citranya. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia sentuh lagi, kesadaranmu. Ketika kamu berhenti percaya pada versinya, ketika kamu tidak lagi takut kehilangan orang yang tidak pernah sepenuhnya memilihmu, permainan itu berakhir. Bukan karena ia berubah, bukan karena ia mengaku, tetapi karena kamu tidak lagi bersedia menjadi panggung, dan ketika panggung ditutup, pertunjukan berhenti. Disitulah kamu bukan korban, bukan penjahat. Kamu utuh.